Shalom, selamat pagi, sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu di hari ini. Puji Tuhan. Saya agak lambat karena banyak sesuatu. I'll tell you later. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mau ucap syukur untuk setiap hari, untuk setiap kebaikan Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, segala tantangan pasti ada. Tapi kami percaya kekuatan kami di dalam Tuhan. Sukacita kami akan memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Yesus. Kami mau dengar firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami sedia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini saya memang bangun agak telat karena ada pusing-pusing dan juga sakit gigi timbul lagi. Puji Tuhan, saya mau teruskan apa yang sudah Tuhan amanatkan kepada saya. Saya akan teruskan. Sakit gigi, pusing-pusing, it's nothing, ya. Belum seberapa dengan segala tantangan yang akan kita hadapi, perjuangan dan juga salib yang harus kita pikul sebagai pengikut Yesus. Dan pagi ini saya juga sudah menyiapkan segala sesuatunya. Saya pikir 7:30 saya bisa online. Tapi ternyata saya tunggu karena ada anak kos ya, biasanya dia nanti bolak-balik dia sebelum pergi sekolah. Saya tunggu sampai jam 9. Ternyata dia tidak keluar dari kamarnya. Dan ketika saya ketok-ketok tidak ada. Kunci pun saya sudah coba segala macam kunci tapi tidak ada yang masuk. Berarti ada sesuatu, apakah dia ganti kuncinya atau gimana. Agak nakal ya. Jadi saya tahu kalau dia tidak pulang malam tadi. Ini anak di bawah 17 tahun jadi harus dalam pengawasan yang ketat ya. Dan juga anak overseas dari luar. Jadi saya harus perhatikan dan ya sangat memberi tantangan. Kemarin dia masak, rumah sudah penuh dengan asap tebal dengan bau burning yang sangat amat. Puji Tuhan, itu saya stop, saya tidak blow up ya. Sudah saya kasih peringatan dengan kasih, saya kasih tahu dia, tapi hari ini dengan kebaikan, dengan kesabaran saya dengan dia, malah nggak pulang. Jadi ya, tidak mudah jadi ibu kos, betul. Ya, kita harus lebih bijaksana. Mari kita baca pembacaan pada hari ini dari Matius 10 ayat 27 sampai 42. Saya akan mengikuti pembagian judul-judul dalam Bible bahasa Inggris dari New King James Version. Matius 10 ayat 27 sampai 31. Di King James Version dikasih judul Jesus teaches the fear of God. Ya, Tuhan Yesus mengajar untuk takut akan Tuhan. Apa yang kukatakan ayat 27, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Apa arti ayat ini? Ini berarti ketika waktunya tiba untuk mengungkapkan atau membuka bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, Tuhan Yesus mau murid-muridnya untuk menyiarkan kebenaran itu secara terbuka di hadapan publik. Dan Tuhan Yesus mau murid-murid untuk meneriakkan kebenaran itu dari atap rumah bahwa Yesus ialah Mesias, anak Allah. Ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takut di sini saudara, itu bukan takut yang sebagai teror atau takut karena panik atau karena teror. Tapi fear, takut di sini adalah takut yang sehat dan positif. Takut akan Allah melibatkan rasa hormat yang besar dan dalam. Jangan takut kepada manusia dikatakan. Karena mereka hanya dapat membunuh tubuh, tetapi manusia tidak dapat membunuh jiwa kita. Tetapi Dia Allah, mampu menghancurkan baik tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Jadi takutlah akan Allah. Ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Tuhan Yesus mengambil perumpamaan dengan burung pipit yang kecil dan tidak berharga. Dalam Bible, bahasa Inggris dikatakan, two sparrows sold for a copper coin. Copper coin adalah koin yang terbuat dari tembaga. Biasanya, koin yang berharga itu terbuat dari perak atau emas, ya. Tapi koin tembaga jarang kita dengar karena harganya juga memang tidak seberapa. Nah, burung yang kecil ini dan tidak berharga pun tidak akan jatuh ke bumi kalau tidak dengan kehendak Allah, kehendak Bapa. Yang berarti bahwa murid-murid pun tidak akan menderita atau mendapat penderitaan dan penganiayaan tanpa seizin Allah. Dalam perjalanan pemberitaan Injil mereka, rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya. Maksudnya yaitu bahwa umur, usia, dan hari-hari kehidupan kita di dunia ini pun Allah tahu. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan untuk tidak takut. Karena pertolongan Allah pasti ada pada murid-murid dalam menjalankan misi mereka untuk mengabarkan Injil. Menyembuhkan orang, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan lain-lain seperti yang Tuhan Yesus amanatkan. Matius 10 ayat 32-33 kita lanjutkan dalam bahasa Inggris. Bible bahasa Inggris dikasih judul Confess Christ Before Men. Akui Yesus di hadapan manusia. Ayat 32, ketika setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Tuhan Yesus mengajarkan dan menegaskan kepada kita untuk berani mengakui Dia, Yesus, di hadapan manusia. Apa artinya? Ini berarti kita tidak perlu malu atau takut untuk mengaku sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Tidak malu dan tidak takut dalam memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Roma 1 ayat 16 dalam Bible bahasa Inggris saya translate ya. Di situ mengatakan Roma 1 ayat 16, karena aku tidak malu akan berita Injil tentang Yesus. Karena itu adalah kekuatan Allah yang membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Pertama-tama kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang bukan Yahudi. Pembacaan dari Bible bahasa Inggris New International Version, NIT, yang saya sudah translate di atas tadi sangat jelas bagi saya. Ketika saya membuka Roma 1 ayat 16 dalam Bible bahasa Indonesia, agak sulit buat saya untuk mengerti terjemahan yang ada di sana. Jadi saya coba buka lagi dari beberapa translation bahasa Inggris, ternyata yang di NIT ini lebih gampang setelah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia untuk kita mengerti. Jadi saudara, kita harus berani dan tidak malu mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus. Dan juga tidak malu memberitakan Injil Kristus. Maka Yesus pun akan mengakui kita di hadapan Bapanya. Tapi kalau kita menyangkal Dia, maka Yesus pun akan menyangkal kita di hadapan Bapanya di sorga. Perikop berikutnya dalam bahasa Inggris dikasih judul Jesus Brings Division. Matius 10 ayat 34-39. Yesus membawa pemisahan dan bagaimana mengikut Yesus. Ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara, pedang di sini adalah simbol. Tuhan Yesus bukan orang yang suka kekerasan atau violence. Tuhan Yesus tidak pernah menganjurkan murid-muridnya untuk memakai senjata sebagai pembalasan dengan kekerasan terhadap para penganiaya mereka. Pedang adalah simbol dari konflik dan pemisahan. Pemisahan di sini adalah pemisahan di antara anggota keluarga. Ayah dengan anak-anaknya,
ibu dengan anak perempuannya, mantu dengan mertuanya, suami dengan istri, pemisahan di dalam keluarga. Why? Kenapa? Kenapa Yesus mengadakan pemisahan ini? Ayat 37 yang tadi kita baca mengatakan barang siapa yang mengasihi siapapun, apakah itu bapaknya, ibunya, atau anaknya, atau suaminya, atau istrinya, lebih daripada mengasihi Yesus, mereka tidak layak bagi Yesus. Yesus menghendaki dirinya sebagai prioritas dan mengikut Yesus sebagai yang terutama. Karena siapapun manusia, apakah mereka orang tua, mereka masih tetap manusia yang tidak benar dan tidak sempurna dan yang tidak bisa menyelamatkan. Karena itu jadikan Yesus sebagai prioritas, sebagai yang utama, mengasihi Dia lebih dari orang-orang di sekitar kita. Orang tua yang baik tentu akan mengajak dan membawa anak-anak mereka untuk mengikuti Yesus menjadi hal yang utama untuk kehidupan anak-anak mereka. Tetapi ada juga orang tua yang menghendaki anak-anak mereka untuk lebih menuruti mereka sebagai orang tua daripada menuruti Yesus. Mereka ini dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak layak di hadapan Tuhan. Atau ada anak-anak yang memuja orang tua mereka. Ini pun tidak layak bagi Yesus. Pemisahan ini juga berarti pemisahan antara orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus di dalam keluarga itu. Kalau ada anak yang percaya dan orang tua tidak percaya, maka akan ada pemisahan antara mereka. Begitu maksudnya saudara. Kita teruskan ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Memikul salib di sini berarti menanggung penderitaan dan penganiayaan karena Kristus. Penderitaan dan penganiayaan ini bisa kita dapat dari sanak saudara yang tidak bisa menerima kita sebagai pengikut Yesus. Bisa juga datang dari orang-orang di luar keluarga, dimanapun atau siapapun yang kita injili dan mereka menolak. Kita akan dapat penganiayaan itu. Bisa juga datang dari kalangan politik, pemerintahan, atau organisasi-organisasi tertentu yang menentang Injil Kristus. Seperti murid-murid Yesus, kita juga harus siap memikul salib Kristus, saudara. Di ayat 39 dikatakan Yesus menguatkan kita bahwa ketika kita tidak takut untuk kehilangan nyawa kita karena namanya, kita akan mendapatkannya. Maksudnya jiwa kita akan selamat. Jiwa kita selamat tidak binasa bersama tubuh kita. Tetapi mereka yang mempertahankan nyawanya, mereka malah akan kehilangan nyawa mereka. Mereka yang takut untuk memperkatakan atau untuk bersikap sebagai orang Kristen, mengakui mereka pengikut Yesus ketika penganiayaan itu datang, mereka ini akan kehilangan nyawanya. Dan juga tubuh sudah pasti, dan juga nyawa dalam kehidupan yang sudah tersedia buat orang percaya di dalam neraka. Bukan kehidupannya, tidak ada kehidupan lagi. Sesuatu yang mereka dapatkan. Mereka yang takut kehilangan nyawanya karena Tuhan dikatakan tidak layak. Dan mereka akan mendapat upahnya di neraka, bukan kehidupan. Amsal 10 ayat 24 mengatakan, apa yang menggetarkan orang fasik, itulah yang menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Jadi saudara, apa yang engkau takutkan itu yang terjadi. Jadi jangan takut ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi suatu tantangan, kita hadapi dengan kekuatan di dalam Tuhan, dengan pengharapan di dalam Dia. Jangan kita menjadi gentar dan takut. Ya, banyak orang saya sudah menceritakan, salah satunya saya sudah beritakan juga, takut untuk sakit misalnya, atau kayaknya ini aku sakit ini, dikatakan, kita mengerti ya beberapa orang yang belum di dalam Tuhan, mereka perkatakan apa yang mereka rasakan.
Ya, kalau mereka merasakan lemah, mereka merasakan sakit, aduh gua sakit nih, aduh kayaknya gua dapat penyakit ini. Nah, seperti itu saudara, jangan engkau perkatakan apa yang engkau takutkan itu yang terjadi. Ketika kita ingat cerita Ayub ya, nanti kita kembali ke sana. Tapi saudara, untuk mempersingkat waktu, saudara tahu maksud saya. Jangan takut, jangan gentar. Apa yang kau takutkan itu akan terjadi. Tapi lihat, keinginan orang benar akan diluluskan. Kita tidak memperkatakan ketakutan. Kita tidak memperkatakan yang buruk. Kita memperkatakan firman Tuhan. Dan apa yang kita inginkan melalui perkataan kita yang baik itu, Allah akan luluskan. Kita teruskan perikop berikutnya dalam bahasa Inggris. Ada perikop Matius 10 ayat 40 sampai 42. Dikasih judul A Cup of Cold Water. Secangkir air sejuk atau air dingin. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Menyambut Bapa yang mengutus Yesus. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Puji Tuhan. Jadi barang siapa menyambut kamu, murid-murid Tuhan Yesus, mereka menyambut Yesus. Karena murid-murid atau rasul-rasul datang atas perintah Yesus. Dan setiap mereka yang menyambut murid-murid Yesus akan menerima upahnya. Jadi sama dengan situasi kita sekarang ini, amanat agung untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah tugas kita semua sekarang ini. Dan setiap orang yang menerima berita Injil ini akan ada upahnya. Jadi bukan saja upah itu untuk yang mengabarkan Injil, tapi mereka yang menerimanya pun akan mendapat upahnya. Bahkan dikatakan orang-orang yang memberkati pelayan-pelayan Tuhan dalam pelayanan mereka, meski dengan memberikan segelas air dingin, air sejuk untuk diminum pun, upahnya akan diperhitungkan. Upah yang utama dan yang pertama sudah pasti adalah upah surgawi. Keselamatan di dalam Yesus bersama Bapa di sorga. Tapi kita percaya selama kita hidup di dunia ini, berkat yang lain pun akan mengikuti kita ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi rema yang kita dapat, jangan kita takut kepada manusia, karena mereka hanya dapat membunuh tubuh. Tetapi manusia tidak dapat membunuh jiwa kita. Tetapi kita takut kepada Allah yang mampu menghancurkan baik tubuh maupun jiwa kita di dalam neraka. Yang kedua, kita harus berani dan tidak malu mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus. Dan juga tidak malu memberitakan Injil Kristus. Maka Yesus pun akan mengakui kita di hadapan Bapanya. Kita harus berani yang ketiga untuk memikul salib, yaitu menanggung penderitaan dan penganiayaan karena Kristus. Saudara, penganiayaan itu bisa berupa cemoohan, bukan saja penganiayaan fisik ya, dipukuli atau dicambuki seperti zaman Yesus, atau lemparkan batu seperti waktu itu. Ada juga akan ada penganiayaan jasmani, tapi lebih sekarang ini kepada cemoohan, penolakan, pengusiran, pengolok-olokan, kita diolok-olok, kita dipermalukan, kita difitnah, dan segala macam. Tapi jangan takut, kasih karunia Allah akan menyertai kita. Tapi sayangnya saudara, ketika kita semakin maju di dalam Tuhan, ketika kita benar-benar terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan dan menjadi satu pribadi yang mungkin out of this world gitu ya, kayaknya udah bukan seperti orang dunia lagi begitu, something different ya. Kita mungkin tidak akan banyak bergaul untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita lebih banyak mempergunakan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Kita lebih banyak mempercakapkan segala sesuatu yang baik tentang Tuhan, dan orang mulai menilai bahwa kita sudah terlalu rohani ataupun
seperti apa? Ada apa sih? Ada cemooh dan olok. Dan itu sering malah datang dari orang-orang terdekat. Orang yang kita kenal atau yang mengenal kita. Bahkan dari orang-orang di dalam gereja pun, orang-orang yang sudah kenal Yesus pun, mereka bisa mengolok dan mencemooh kita karena mungkin kita beda dengan mereka. Kita beda. We are sanctified. Puji Tuhan kalau kita berbeda untuk sesuatu yang baik. Kita dipisahkan. We set apart. We sanctified. Kita dikuduskan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau karena kebenaran firman Tuhan, kalau kita hidup lebih sungguh kepada Yesus dan orang memandang kita aneh, orang memandang kita seperti sok rohani dan sebagainya, jangan engkau dengarkan, saya tidak dengarkan, saya hanya tahu hubungan saya dengan Bapa, Dia yang tahu saya dan apa yang saya lakukan terbuka di hadapan Allah. Mereka tidak tahu, tapi Allah tahu isi hati kita, Allah tahu isi pikiran kita, Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah itu saudara, kita satu tubuh di dalam Kristus. Tiap-tiap orang dan gereja-gereja mempunyai fungsi masing-masing. Ada yang sebagai penabur, menyebarkan firman dan berdoa. Ada yang menyiram, yaitu orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk menemui mereka yang belum percaya dan berbicara kepada mereka secara langsung tentang firman Tuhan. Dan ada yang memberi pupuk, yaitu orang-orang yang memberikan contoh dan pengaruh yang baik kepada mereka yang tidak atau belum percaya itu. Dan selebihnya Allah yang beracara. Dia yang memberikan pertumbuhan. Jadi yang keempat, rema yang keempat, setiap orang yang menerima berita Injil ini akan ada upahnya. Jadi ada upah untuk yang memberitakan Injil dan juga ada upah buat yang menerima. Yang menerima dan mengabarkan mendapat upah yang sama. Oh puji Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk dalam doa, mari kita dengarkan satu pujian. Lebih dekat kepadamu Bapa. Walaupun saliblah yang mengangkatku. Haleluya. My God to thee, nearer to thee. Kami mau lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Even though it be keras, walaupun melalui salib. Salib itu yang membangkitkan kami. Haleluya. Still my soul shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Ajak kami untuk lebih dekat kepada Engkau Bapa. Ajak kami untuk lebih dekat kepada Engkau Bapa, sehingga kami tidak takut, kami tidak ragu, kami tidak malu memberitakan Injil Kristus kemanapun kami pergi. Oh puji Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku.
lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tarik kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Oh, praise the Lord. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau lebih dekat kepada Dia, saudara. Supaya ada kekuatan di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan. Lebih lagi tahu akan firman-Mu. Tahu akan isi hati Engkau. Terima kasih Bapa. Berikan kami keberanian Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus dimanapun kami berada. Dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Kami tidak malu dan kami tidak takut untuk memperkatakan Yesus. Yesus yang menguatkan kami. Yesus yang menyembuhkan kami. Yesus yang memberikan damai sejahtera kepada kami. Yesus yang memberikan sukacita kepada kami. Ketika orang bertanya, engkau selalu sukacita. Kau katakan, karena aku punya Yesus di dalam hidupku. Terima kasih, beri kekuatan Tuhan. Ketika kami harus memikul salib karena Kristus. Biar kami selalu ingat akan upah kami di sorga. Dan kami percaya kekuatan Engkau akan melingkupi kami. Ada pertolongan daripada Engkau. Ada proteksi daripada Engkau. Kami tidak akan takut. Bapak, terima kasih, kami berdoa untuk mereka yang tertindas dan teraniaya karena Kristus. Mereka yang menerima Tuhan Yesus dan memberitakan firman Tuhan. Mereka evangelis, missionaries, pembawa-pembawa firman yang teraniaya karena firman. Tuhan beri kekuatan buat mereka, beri perlindungan. Dan juga mereka yang menerima firman itu Tuhan. Dan terasingkan atau teraniaya karena orang di sekelilingnya, di keluarganya tidak bisa menerima. Tuhan adakan perlindungan dan kekuatan Roh-Mu juga menyertai mereka. Bapa, terima kasih. Di hari-hari yang semakin dekat kepada kedatangan Engkau Yesus. Biar Engkau membuat kami semakin dekat kepada Engkau. Sehingga kami tahu Tuhan, hidup kami yang sejati hanya di dalam Engkau. Kami hanya melalui, kami hanya pass by di dalam dunia ini Tuhan. Ini bukan rumah kami yang abadi. Rumah kami yang abadi bersama Yesus di sorga. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kekuatkan setiap kami Tuhan. Berikan hikmat bagi kami Tuhan. Menghadapi segala tantangan. Terima kasih untuk kekuatan-Mu hari ini Tuhan. Aku tidak goyah. Segala sakit gigi, sakit puyeng, dan permasalahan anak kos tidak menggoyahkan aku Tuhan. Karena aku punya Yesus yang memberikan solusi untuk segala permasalahanku dan permasalahanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima kuasa Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita.